Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin ala syekhul mu'allifun rahimahullahu ta'ala wa ala min rahbihi wa min barakati qulubihi wa alaikum بالدارين آمين رضي الله عنكم. فإذا أردت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. Apabila engkau berkehendak meringkaskan kepada salah satu dari keduanya, batu sama air, maka air itulah yang afdal. Karena air bisa mengangkat asar, kalau batu tidak bisa mengangkat asar. Kalau istinja pakai batu boleh sholat sah semuanya, tapi yang afdal air. Sebab itu asar kencing ketinggalan di asfah zakar di ujung itu, nggak bisa habis, batu nggak mampu ngangkat. Itu asar yang dia bisa angkat air. Mesti jelas ya, saya pelan-pelan. Kalau ngaji begini nggak usah banyak. Wa in iqtasarta 'ala al-ajri, dan jika engkau mau meringkaskan menggunakan batu, fa'alaika, maka mesti engkau antasta'mila salasa ahjarin, 3 batu paling kurang. Ada bisa 3 batu itu 3 batu. Ada bisa 3 batu itu 1 batu yang mukanya 3. Sini, situ, sini. 1 batu. Kalau seorang istinja dengan batu, sekali tempel ya tangan saya, angkat dari bawah ya, wah, ini paling butuh nih tuh, dari sini habis, udah nggak ada terkencing, dari sini tekan gitu dikit, sekali habis bersih, wajib tambahin 2, wajib. Jadi biar hasil 1 kali bersih, nggak bisa, sebab hadis menyatakan fal yastanji bisalah sati ahjarin, hendaklah dia istinja dengan 3 batu. Nah sekarang sebaliknya, ditekan begitu tetap masih ada, kan basah di batu tuh, gituin lagi yang kedua masih basah, gituin lagi yang ketiga masih basah, terus gituin lagi yang keempat bersih, sunnah tambahin 1. Kalau belum juga 5. Ganjil itu disunatkan, jadi 5 itu direken 1. Jangan lain ya, banyak orang nih, 1 enggak, 2 enggak, 3 enggak, 4 bersih, sunat tambahin lagi 1, 5 baru direken 1. Sebab
disuruh yang ganjil, jangan yang genap. Kalau udah begitu baru tambahin 2, wudhu deh begitu. 3 batu tahiratin suci, munsyifatin atau dapat menghilangkan bekas. Pada ain najis, tansa'u biha, kau sapu dengan dia, mahallan najwi, dengan 3 batu itu ke tempat najis itu, yaitu la tantaqilu, sekira-kira itu najis nggak nyepret. Kalau dia nyepret ke tempat yang batas asfalakar, cuman pahala aslu sunnah dapat karena dia pakai batu, dibasuh pakai air. Jangan nelayan, jangan. Kalau ini ngomong anak atuk bisa jadi 6 kalau salah paham. Ya. Tu'an mau dhi'iha, sekira-kira itu najis nggak pindah dari tempat keluarnya. Nah, yang dikata batas keluar itu hasfadakar, yang sunatan tuh. Kalau dia pindah tuh kencing dari lubangnya ke tengah-tengah sunatan nggak apa-apa, masih bisa ada gitu yang pakai batu. Cuman ngambilnya dari bawah, jangan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Wa kadzalika tamsa'ul ghadiba, dan begitu juga engkau mengusap kepada batang zakar. Itu waktu istibra fi salasati mawadhi', di 3 tempat, min hajarin, dari batu batangnya. Fa in lam yahsulu, apabila engkau tidak berhasil al-intiqa'u, membersihkan najis, bisalasatin, dengan 3 batu, nggak bisa. Watammim khamsatan, 5, au sab'atan, 7. Ila an yabqa, sampai bersih, fal itaru, maka mengganjalkannya itu mustahabun, yakni sunnah. Wal inqa'u,
dan membersihkan najis itu wajibun. Ayat. Oh, dia tulis kayak dal ya. Mengganjilkan, lam mesti ditambahin atau naikin ke atas sedikit. Mengganjilkannya itu sunnah. Kan dia bilang 3, 5, 7 udah tadi. Wal inqa'u wajib, dan membersihkan najisnya hukumnya wajib. Wala tastanji illa biyadil yusra, jangan engkau istinja kecuali pakai tangan kiri. Makanya jangan suka minum pakai tangan kiri. Malu kita, syariah udah kasih tahu jangan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Kalau tangan kirinya belum cuci tangan kanannya belum cuci tangan, makan dia udah aus, dia boleh minum pakai tangan kiri, tapi ditaruh gelasnya di atas tangan kanannya, baru dia minum. Jadi tangan kiri cuma naruh, yang angkat ke mulut tangan kanan juga. Itu. Saya kira ini jelas ya. Tamsahu biha ma'allan najwa, dengan menghilangkan 3 batu itu akan air najis atau tempat najis. Bihaitsu la tantakilu, sekira-kira jangan pindah, kecepret. An-najasatu, si najis itu maudhi'iha, tempatnya. Wa kadzalika tamsahul qadhiba, begitu juga kepada batang zakar fi salasati mawadhi' min hajarin, di 3 tempat dari batu. Fa'in lam yahsul, maka jika tidak hasil al-inqa'u, membersihkan najis, bisalah satin fatammim khamsatan, jadiin 5, aw sab'atan 7, ila ayyan qa, sampai bersih. Fal itaru, maka mengganjilkannya itu mustahabun, sunnah. Wal inqa'u, dan membersihkan najis itu wajibun. Wala tastanji, dan jangan engkau istinja illa biyadil yusra, kecuali dengan tangan kiri. Wa qul indal faragh, kau kata setelah selesai istinja, minal istinja'i, Allahumma, ya Tuhan kami, tahhir qalbi minan nifaq, sucikan hati dari rajanya penyakitnya, yaitu munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wa hassin farji, bentengin kemaluanku, jagain kemaluanku, minal fawahish, daripada ngelakoni berzina.
Jelas itu. Wa adlik yadaka ba'da tamamil istinja. Dan gosok-gosokkanlah tempat tanganmu sesudah sempurna istinja bil ard, dengan tanah, au bihaitin, atau pagar. Kalau pagar jangan pagar orang. Iya. Kalau pagar orang mesti permisi loh. Summa irsilhu ikhzila. Kemudian baru kau siram air. Kemudian cucilah tanganmu itu. Jadi pertama tangan itu disapu dulu dengan tanah atau tembok. Kemudian baru pakai air. Sekarang babu adabil wudu'i. Ini bab menerangkan adab berwudu. Wudu ini yang punya Nabi Muhammad SAW sama saudara-saudaranya Anbiya wal Mursalin, udah sama umat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Lain dari ini yang zaman dulu nggak ada yang wudu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa nggak ada yang wudu. Yang wudu Rasulnya aja sama Nabinya. Umatnya tidak. Yang bareng cuman umat Nabi Muhammad. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana sallallahu alaihi wasallam yatawadda marratan thumma marratain thumma salasa marratin thumma qala. Aku lihat Nabi wudu sekali-sekali, muka sekali, tangan sekali, sapu sekali, kaki sekali. Yang sunat-sunat juga sekali. Summa marrataini, di tempat yang lain aku temui lagi dua kali. Summa salasa marratin, kemudian di tempat yang lain lagi tiga kali. Jadi Nabi 3 kali wudu. Baru dia bilang hakadha wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Dia nggak sebut umat. Beginilah wudu'ku dan wudu' para nabi dan rasul sebelum aku. Dia nggak sebut umat. Faman zada aw naqasa faqad asa'a aw zulam. Siapa yang tambahin dari 3 jahat, ini sama dengan makruh. Atau tambahin dari 3, kurangin dari 3. Zalim, makruh juga. Dua-dua maknanya makruh, bukan haram. Bukan. Nabi sunatkan umatnya wudu 3 kali. Sampai 3 kalau udah rata. Tapi kok dikerjain sekali-sekali.
dua kali, baru tiga kali. Ini yang sekali-sekali. Kalau dia tidur jam 2 siang, dia bangun setengah 6 lewat 7 menit, belum sholat asar. Ini banyak orang nih kalau nggak paham tanya, belum sholat asar. Dia wudhu kan kalau mau sholat. Kalau dia bikin 3 sampai azan maghrib haram hukumnya. Tadi sunnah. Jadi dia ubah nih waktu dengan 1 supaya dapat asar itu. Karena sabda Nabi, man adrakal raka'atan minal asri faqad adrakas shalah. Siapa yang sholat sembahyang asar 1 rakaat dia dapat. Dia diri azan maghrib, sisanya yang 3 sempurna, tunai. Itulah sebabnya 1. Itu kerjanya Nabi begitu. Itu yang dimaksud. Ya. Fa idza faraghta minal istinja, apabila engkau sudah selesai dari istinja, fala tatrukis siwaka, jangan engkau tinggalkan siwak dulu. Siwaknya wudhu itu habis cuci tangan 3 kali. Tangannya dicuci itu 3 kali. Pertama cuci di luar dulu tadi, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Baru cuci di dalam, cucinya dicelup. Tuh. Baru siwak. Baru ke kumur. Makanya saya bilang pelan-pelan. Kalau ini diserobot jadi nggak dapat. Fa'innahu muthiratun lil fam. Siwak itu dapat membersihkan mulut. Wa mardhatun lirrabb, diredhoi sama Allah Ta'ala. Wa muskhitatun lisyaitan, dimurkai sama syaitan. Jadi membencikan syaitan. Kemudian hadis lagi yang lain, salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Sekali sholat pakai siwak lebih afdal dari 70 kali sholat nggak pakai siwak. Padahal urusannya kayu. Jadi jangan sok pakai akal yang sekarang. Ini orang geblok ini. Kalau orang pondok gede kan geblok habis. Agama nggak bisa pakai akal. Agama patuh, taat. Wa ma'atakumur rasul fakhudhuh di Quran. Apa yang Nabi bawa, ambil kata Allah. Wa ma nahakum fantahu. Yang kamu dilarang sama Nabi, tinggalin kata Allah. Jangan pakai kok ini begini, apa hubungannya? Oh, tidak ketemu, nggak nyambung. Itu orang jorok, itu orang goblok. Islam ini nggak bisa begitu. Kata Sayyidina Ali di dalam
fikih urusan sholatul khauf, sholat yang pakai sepatu. Kalau agama itu bisa pakai akal atau terakal gitu. Orang yang sholat pakai sepatu kan boleh tuh. Yang dibersihin bawahnya gitu. Kalau keinjak tai. Tapi Nabi suruh khauf itu atasnya yang diangkat pakai air, disapu. Kemari sampai tumit. Jadi sini pakai sampai tumit. Jadi yang ini kemari, yang di bawah habis. Jadi bukan akal, ini kan akal nih orang gila nih. Wah, asal gua kata zaman gila ntar jadi bingung gitu. Agama ikutin aja apa kata Quran, apa kata hadis, udah. Otak lu mau lu buang ke belakang, gak kepake. Biar lo cerdik kayak apa juga. Otak dalam agama yang cerdik itu, ya Allah berikan futuh. Itu dia bisa, dia alim besar. Dia bisa susun kitab besar-besar. Itu yang maha. Nah sekarang lu ingkar keramat. Kan gak terakal. Gimana? Keramat banyak ini. Wajib kita i'tikad. Keramat itu wajib hukum kita i'tikad. Kalau ente ingkar keramat bisa jadi keluar dari Islam. Sayyidatina Maryam keramat. Bukan Nabi. Bukan Rasul, perempuan dia. Tapi dia bisa dapat makan 3 kali tanpa masak. Itu keramat. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun di Quran, keramat. Dia Nabi bukan, Rasul bukan, wali bukan. Allah Ta'ala sebut di Quran mukmin. Orang anak muda yang beriman, benar imannya. Ini keramat boleh. Nah, silakan. Sihir, itu kata Wahabi begitu. Wahabi kata itu bukan keramat, sihir. Dia nggak bisa bedain mana sihir, mana keramat. Kalau dia ingkar keramat, ingkar mukjizat. Fir'aun kan bilang, Nabi Musa berdua hari ini, sihran, 2 tukang sihir yang jago di Quran. Kok kayu jadi ular? Fir'aun bilang sihir ini tuh. Itu mukjizat. Maka orang yang ingkar keramat itu terlalu besar salahnya. Tapi dia nggak sadar, bohong katanya. Itu sihir, kan geblok itu. Sihir kan dari syaitan. Oh ini banyak sekarang. Banyak yang paham begini dari tololnya. Bukan sedikit. Dia nggak tahu. Itu barang ada 6 dalam ilmu tauhid. Ada 6, ada mukjizat, ada irhas, ada keramat, ada ma'unah, ada istidraj, ada ihanah. Nah, itu lu mesti ngaji, yang mesti tahu. Ini 6-6-nya kharigil ada, akal nggak bisa terima. Tapi kejadian. Yang kharigil ada ini, yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada ikhtiar. Lu mesti paham tuh, nggak ada ikhtiar, nggak ada bacaan-bacaan tertentu, nggak ada wiridnya. Itu Nabi semua punya mukjizat, nggak ada bacaan.
Nabi Soleh bisa, dia punya mukjizat bisa keluarin dari batu gunung onta, nakah namanya. Bukan Nabi Soleh punya wirid, ya baca saban sehari itu wirid terus baru jadi onta, nggak ada. Nabi Soleh nggak tahu, cuman tahunya dia minta sama Allah, saya Rasul ya Allah, ya Allah belain saya. Mereka bilang kalau ente bener Nabi, ente bener Rasul, coba suruh beranak onte batu. Itu kaumnya punya permintaan. Bukan Saleh alaihissalam punya bacaan. Ada wirid terus jadi onta. Cuman dia angkat tangan sama Allah. Kau kuasa ya Allah. Saya ditantang begini nih. Keluarkan dari batu ini onta. Keluar. Itu namanya mukjizat. Karena yang punya nggak tahu. Semua anbiya itu yang punya nggak tahu. Nabi Isa nggak tahu dia bisa bangunin orang mati, nggak tahu, nggak tahu sama sekali. Allah Taala bilang wa uhyil mauta biiznillah. Kau bisa hidupi orang yang sudah mati ya Isa, dibangunin bangun. Itu mukjizat. Apa? Bisa berulang-ulang. Bukan satu kali. Nah itu Nabi Musa ngadepin Fir'aun berapa kali? Di Yaumil Zinah. Sebelum ngadep Fir'aun, belum dakwah. Nabi Musa sudah tahu tongkatnya bisa jadi ular. Allah Ta'ala bilang, alqiha ya Musa, dia buang. Jadi ular, dia loncat, dia mabur. Kata Allah Ta'ala, la takhaf, sanu'iduha sirataha al-ula. Kami akan kembalikan ke tongkat lagi, sentuh. Pegang tuh ular, dia pegang jadi kayu. Bukan kalau udah sekali habis, nggak gitu. Allah Ta'ala itu punya kekuasaan, nggak ada batasnya. Dia mau jadi apa, dia mau kasih apa aja bisa. Luar biasa betul. Begitu. Ini bisa berulang-ulang. Nabi Allah Uzair tidur 100 tahun. Jantungnya sama jantung lu sama. Parunya sama paru lu sama. Perutnya sama. Sama-sama makan 1 hari 3 kali. Kalau nggak makan lapar. Tapi dia tidur 100 tahun. Mestinya kan bonyok jadi tulang, perutnya habis, ada tulang-tulangnya habis. Nggak mati. Allah Ta'ala tanya, kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Berapa lama ente tidur ya Uzair? Saya tidur sehari atau semalaman. Bal labista mi'ata'an. Kau tidur 100 tahun ya Uzair. Kau lihat kau punya onta, kau punya himar. Keledai kau lihat. Udah jadi tepung tulangnya. Udah Uzair duduk, Allah Ta'ala bilang, ini yang udah tulang tepung saya kembaliin lagi. Kau liatin. Uzair lihat gitu. Disusun tuh tepung, ditumpuk. Kita nggak tahu cara, kuasa Allah luar biasa. Kaki itu dibikin 4 tek diliatin Uzair. Sampai lengkap ke paru, ke belakang, tulang belakang lengkap, leher semuanya lengkap, masih tulang semua. Baru dimasukin daging. Uzair lihat tuh,
baru dihidupi. Baru Uzair bilang a'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang aku tahu banget, dari dulu mau aku dulu tahu, dia yakin. Cuman ini lihat pakai mata bahwa Allah kuasa benar. Dia ini nggak berubah. Kalau dia hancur. Dia nggak tua, nggak peot, nggak lapar, nggak haus. Kayak bangun tidur semalaman dia gitu. Itu parunya sama, bukan parunya Nabi Allah Uzair khusus. Apa namanya itu? VIP. Napasnya sama, semuanya sama. Tapi kalau dikehendaki Allah, fayakun. Cuman kun. Jadi, habis mukjizat, irhas. Irhas itu akal nggak bisa terima, tapi kelihatan terjadi. Nabi Isa umur 3 hari ngomong. Ini Abdullah. Atani al-kitab. Waja'alani nabiyyan. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Wa'awsani bis-salati waz-zakati. Ma dumtu hayya. Wa barran biwalidati. Wa lam akun jabbar syaqiyya. Ini umurnya merah bayi. Itu namanya irhas. Nabi Ismail korek-korek tanah keluar air zam-zam. Itu irhas. So, dia belum jadi nabi. Baru keramat. Yang ketiga, itu di tangan para wali Allah. Orang-orang yang dekat sama Allah. Ini orang yang nggak percaya, ini luar biasa kerugian di akhirat. Tapi ini kekuasaan Allah nggak ada hingga. Dia ingkar itu bohong, itu sihir, biarin aja, lihatin. Wong sihir bisa, apalagi Allah Ta'ala. Allah izinkan tukang sihir lewat istidraj, bisa. Apalagi Allah nggak ada hingga itu punya kekuasaan. Dia bisa bikin apa yang dia mau. Itu yang saya kesian. Karena bodoh ikut paham Pak pakai ratio rusak. Nggak bisa diterima. Sama akal tapi terjadi. Coba kalau kita ukur Nabi Allah alaihi salam, Yunus bin Matta masuk dalam limpa ikan nun 3 hari kali 24 jam, ditutupi dengan 3 gelap. Gelapnya malam, gelapnya limpa nun, dia nggak lihat apa-apa. Dicaplok sama ikan nun, masuk ke limpanya. Kalau masuk ke perutnya habis Yunus. Dia masuk ke limpa, jadi dia hidup di dalam. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
bisa keluar tuh. Kenapa? Sebab yang khitab Nun itu Allah. Hei Nun, ini Yunus hamba saya. Cuma numpang liwat di tempat ente, awas ente ganggu. Mana dia berani? Dia bisa napas di dalam. Udah 3 hari baru dimuntahin di pinggir laut sendiri, nggak ada teman, nggak ada yang tolong dia, kondisinya lemah. Ditafsir tulang sama daging sama. Itu waktu Yunus kalau kita pencet begini nggak ada tulangnya, kakinya juga nggak ada tulangnya, daging melulu hancur, jadi nggak bisa bergerak, celentang keadaan. Yang bisa bergerak cuman matanya sama jantungnya. Tapi Nabi Yunus Allah Ta'ala cinta dia kenal Allah, dia dekat sama Allah, dia nggak pernah lupa sama Allah. Allah Ta'ala bela dia sendiri, bukan sendiri, dia berdua Allah. Allah Ta'ala panggil tuh kijang-kijang yang nyusuin anaknya. Itu di Quran. Kalau lu yang ngajak ngomong kijang, hampir lidah lu luduh, tuh kijang gak ngerti. Apa dikatanya orang? Allah bilang, hambaku tuh Yunus, perlu susu engkau, datangi dia. Bagi 2 sama anakmu. Datang itu kijang. Nabi Yunus gak bisa bergerak. Jongkok di mulutnya. Susu ini deketin di mulutnya, diisap sama Yunus. Pagi, siang, sore, sampai kuat. Itu mukmin. Itu namanya mukjizat. Dan ukuran akal mati kan. Kalau rasional mati deh. Itu dia nggak mati. Sampai kuat. Baru mulai bergerak, baru bangun, angkat kepalanya pelan-pelan sampai bangun. Jadi luar biasa ya. Ini yang dikhawatirin zaman ini, kita temuin ini. Dia sembahyang nggak tinggal, Jumat datang, ngumpul di masjid, tapi jadi sialan besok di akhirat. Karena dia ingkar mukjizat, ingkar qudratullah. Allah Ta'ala kuasa. Dia nggak percaya. Sihir dia bilang. Kalau sihir ada usaha. Ini perbedaannya. Pokoknya dia kekuburan, sialan, kuburan yang banyak jin, banyak setan. Atau dia belajar sama iblis. Atau bacaan-bacaan yang iblis bisa dekat. Sampai dekat sama dia, ditundukin sama dia, kemudian diperintah. Itu sihir, itu mesti kafir. Kalau Islam nggak bisa, dianya bukan orang Islam, baru itu ilmu sihir bisa masuk. Kalau di Islam nggak bisa, murtad dulu. Kalau dukun-dukun tuh, kalau di Islam nggak bisa. Nah orang yang jahil, dia kata itu orang luar biasa itu.
Jadi nggak ngerti agama. Dulu dalam satu peperangan, Nabi punya sahabat kena panah dari samping keluar matanya, cek gantung. Matanya keluar, dicabut itu panah, diambil tuh mata yang melek-lek, sama Nabi dimasukin tek. Lebih melek dari yang pertama. Nggak pakai dicari dokter karena sarafnya nggak ada, karena jinnya kalau gitu. Itu mukjizat. Cuma dimasukin masuk udah lihat lagi. Itu yang kembalikan yang maha kuasa. Kalau mata sampai keluar berarti hancur urusan syarat-syaratnya. Tapi dengan mukjizat kembali. Zubair bin Awam dalam perang Khandaq, Nabi puluhan ribu dia punya mukjizat. Dalam perang Khandaq, Zubair kan gali lubang tuh, yang ngajarin itu siapa? Salman Al-Farisi yang ngajarin. Salman Al-Farisi sahabat, tapi yang dibanggain orang Syiah dia ini Salmannya baik, lu maka enggak gitu. Jadi Zubair bisikin Nabi SAW. Ya Rasulullah, ntar habis sholat zuhur makan di rumah saya. Itu waktu dalam tarikh ditulis sahabat yang gali lubang itu Khandaq, itu siasat dari Salman. Dia umurnya 200 lebih baru mati. Dibisikin ntar makan di rumah saya. Saya punya haris, bubur haris pakai daging, tapi ukuran 6 orang. Zubair belum jalan, Nabi umumin amin 400 orang lebih. Ntar habis ini kita makan di rumah Zubair keder lah. Makan di rumah saya, di rumah Zubair. Digiring tuh sahabat semua yang gak ada lubang. Dipanggil Zubair, tutup. Udah, Zubair suruh mundur. Tutup kan ada tempat itu bubur. Tutup. Nabi yang angkat sendok, tutup. Sendok, tutup. Sendok, tutup. Sampai 400 orang. Mau nambah, maju lagi. Angkat, tutup. Sendok, tutup. Udah kelar, kenyang semuanya. Baru Zubair lihat segitu-gitu juga. Nggak kurang dari sesendok. Itu mukjizat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahaya ini orang sekarang ini, sangat bahaya di akhirat. Kalau dia salah, dia ingkar seperti ini, baliknya kepada tauhid, bisa jadi keluar dari Islam. Kan dia tanya tadi di apa itu cuma satu kali, tadi itu ada pertanyaan. Itu Nabi Musa waktu mau nyebrang di Laut Merah pakai tongkat juga. Kata Allah Ta'ala, gebuk tuh air di jalan kosong. Yang tadi jadi ular sekarang misahin air. Itu mukjizat. Itu tongkat nggak bisa apa-apa. Wala Musa alaihissalam, yang bisa Allah. Ini banyak sekali sekarang paham-paham kan saya
bukan cerewet, kesian. Kalau dia masuk kubur belum tikar. Barang bener. Tauhid masalahnya ini. Diingkari. Kata Wahabi sihir itu. Nah, saya dengar. Bukan cerita orang, saya dengar dia lagi ngajar di handphone. Orang gila nih orang. Ada tuh Habib keramat, nggak ada. Syirik. Nabi kasih air orang. Jadi susah kita ngomongnya. Jadi diam aja deh. Para lihat di akhirat udah begitu, nggak bisa diatur. Kan dia masuk di kubur, dia tahu deh. So Allah ini apa dia mau jadi. Nabi Adam dulu malu sama Allah Ta'ala. Ngomong sama anaknya. Saya udah tua, saya kepengen makan makanan surga. Dari buahnya saja. Kau mintain doa dari tawaduknya Adam. Anaknya angkat tangan turun. Dimakan sama Adam. Itu kalau cerita keramat, apalagi kalau ya itu sih kejauhan deh. Yang dulu Imam Nawawi itu punya keramat, Ben Hajar punya keramat. Syekh Muhammad Arsyad yang kita suka baca kitabnya, Sabilal Muhtadin. Itu hari mati dia musim panas. Dia mesti dikubur di Kelampayan. Sana kuburnya. Jauh jaraknya. Kali kering. Mobil gak ada zaman itu. Allah kirimin hujan sampai berlimpah tuh air di kali. Ditaruh untuk jenazah, diseret sampai Kelampayan. Dikubur di Kelampayan. Keramat. Kemarin Imam Nawawi digali. Sampai tuh Arab, Wahabi loncat pada mabur. Tapi kalau hidayah belum datang, dilihat pakai mata masih belum mau ikut sunnah. Dia nggak percaya. Tahu pikiran dia bagaimana, cuma dilihat. Kalau diperintah suruh gali ini. Nawawi Banten, di mana digali kuburnya. Sampai kelar gali, orangnya utuh. Kain putihnya utuh, nggak rusak semuanya. Udah 100, hampir 30 tahun dalam tanah. Tapi dia dikeluarin. Ini keramat, tapi dikeluarin kan kurang ajar. Mestinya tutup lagi, dikeluarin. Baru Raja Salman bilang, balikin ke tempatnya, tutup. Sedikit nggak berubah. Wangi kuburnya. Seperti baru mati tadi. Ini keramat. Yang ramai jadi tulang kan gitu. Ini. Dia enggak. Dia tinggal di Sahara, Tangerang. Terus keluar di musuh Belanda, mau ditangkap, mau diapa, dia lari ke Mekah, nggak balik lagi. Dia ngaji sampai jadi alim gede, sampai karangannya dibaca oleh seluruh negeri Arab. Ribuan kitabnya itu dia. Yang baca Arab, yang jadi wali orang sini. Dia turunan dari Banten tuh. Siapa namanya? Hasanuddin.
Hasanuddin bapaknya Cirebon. Dari situ dia. Itu Wahabi lihat pakai mata tuh, enggak insaf juga. Saya nggak tahu. Yang sekali lagi Maliki. Maliki itu orang karim. Duitnya banyak banget, dihabisin maka orang susah. Alim gede, ngarang kitab. Ilmunya besar, wali Allah. Mati. Dibawa ke Ma'la. Ini juga nih, keramat banyak dia, tapi ini yang umum lihat orang Saudi yang hadir beribu-ribu waktu nguburin dia. Nah, waktu itu yang terhormat dari yang hadir itu salah satunya Ali Zainul Abidin, orang alim besar. Jadi dibikin keputusan yang pegang kepalanya waktu turun di kubur Ali Zainul Abidin. Dia masih muda tapi ulama besar. Kan 3 orang tuh turun. Hampir bulu kita yang kiri. Yang bilang Ali Zainul Abidin sendiri. Bukan cerita orang, dia sendiri. Sampai sepertigaan, kan pelan-pelan tuh mayat dihormati halus. Pelan-pelan diturunin. Sampai di sepertigaan, Rasulullah datang. Bangun kau ya Zainal Abidin, bangun. Disuruh terlepas, diambil sama Nabi. Jadi yang balikin, orang ada yang lihat. Yang 3 yang di belakang gak lihat. Ali lihat. Dibalikin, dibukain itunya. Sampai dia yang urut sendiri. Keren betul Maliki. Orang pangkat besar sama Allah. Rasulullah bilang, kau bangun, saya yang terusin. Itu keramat. Tapi kalau itu Saudi takut sama dia. Kalau ada masalah ruwet, dia kan ulamanya banyak tuh Habib. Larinya sama Maliki. Waktu tembak-menembak di Masjidil Haram, yang putusin Maliki, dia nggak bisa putusin. Dia nggak punya ilmu besar, nggak ada. Ini bagaimana ya hukumnya? Maliki bilang bunuh. Semuanya bunuh. Yang ketangkep itu bunuh. Hanya dalilnya dan nasnya ini. Itu alim gede. Itu yang saya heran. Udah begitu, dilihat pakai mata masih. Habis itu kan di Saudi itu, di Ma'la itu paling lama setahun. Habis orang, dibuka nggak ada tulang, ada udah habis ya. Jadi termasuk Maliki dibuka utuh, nggak berubah, tutup, tunggu tahun yang 1 lagi, bongkar lagi, utuh, udah, jangan dipapain, nggak bisa ini. Wangi, udah sampai sekarang. So, kalau 1 tahun habis, ganti lagi orang lain. Gitu di Ma'la. Dia enggak dimakan tanah ini. Tangannya baik bener sama orang miskin deh. Luar biasa baiknya. Jadi ini barang semuanya ada. Tapi dia lawan. Disamain sama sihir lagi yang hina. Yang Allah bilang, walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Yang punya ilmu sihir itu syaitan yang kafir. Dia ngajarin orang sihir. Modelnya kan anak-anak keramat hampir sama. Nah, cuman ini dari Allah diredoi, ini dimurkai.
Dua yang dimurkai. Kalau dia Islam fasik istidrak. Kalau dia kafir bisa bikin macam-macam, namanya ihana. Dulu saya masih kecil lihat Cina empek tepekong. Dulu kampung Melayu tempat putaran tren. Ini empek dagang obat. Tontonannya sihir dikemplang sama Cina yang gede banget, kuat, pakai rel kereta, panjangnya segitu tuh, dia gebuk bokong gebuk, ini empek-empeknya umurnya 70 aja, timpel lalu gebuk, nggak apa-apa, itu sihir. Artinya dia nggak kena. Kalau dia kena mampus. Cuman mati.